Haji. Nama saya Nuriani Pak Haji. Ya. Pak Haji, alhamdulillah ya, saya baru datang tadi. Saya ketemu Ibu Hajah miliarder, langsung saya seneng banget habis sholat tadi saya bilang saya mau ngantuk mau tidur, pas menengok, terus ada ibu-ibu tuh bilang Bu Hajah sini Bu Hajah, saya nengok kok tengok, Ibu Hajah miliarder siapa ya? Saya bilang kok doa saya terkabul, saya bilang emang ngomong apa? Tadi saya sebelum datang ke RDAY gini, saya datang ke RDAY pasti ketemu sama orang-orang baik, saya bilang orang kaya raya tajir melintir, terus saya juga pasti ketularan kaya raya tajir melintir, jadi saya seneng banget gitu sampai gemeter, ya Allah Bu, kok saya bisa peluk ibu ya, saya bilang saya peluk langsung, saya bilang, ya Allah pasti saya juga seperti ibu ya Bu ya, saya bilang amin terkabul, jadi apa ya sesuatu yang buat saya rezeki banget gitu Pak Haji. Jadi gimana gitu ya. Meluk siapa? Bu Hajah miliarder itu, Bu Hajah Roni. Oh. Karena Pak Haji saya bisa sekarang ngelayanin suami di saat gak punya duit itu. Besok datang Bu Hajah Roni besok datang. Anaknya besok kan latihan kuda perempuan. Tadi ada Pak Haji. Bu Hajahnya? Iya besok latihan kuda lagi besok. Oh, kan gitu. Besok kita mau pertandingan. Oh gitu. Iya Pak Haji, saya benar-benar saya bilang ini teh ibu inspirasi peluk saya. Peluk aja, peluk, cium-cium. Iya saya tadi peluk, Bu cium lagi saya bilang kok saya kayak nggak percaya ya saya bisa ketemu ibu, saya gituin. Karena Bu Hajah ini inspirasi saya gitu kan, waktu itu saya nonton di di YouTube-nya di saat beliau lagi nggak punya uang aja mau gitu loh nggak diikut disuruh Pak Haji LM gitu loh. Nah makanya saya terus sukses kan. Ibu kapan terakhir ML? Tadi Pak Haji, tapi saya tadi lagi kesel. Oh ibu barusan ML? Iya sebelum kesini saya kasih dulu. ML-nya di mana? Di rumah. Kenapa nggak video call sama saya? Harusnya video call sama saya biar langsung terkabul. Amin Pak Haji. Siapa yang nawarin ML? Saya bilang, ayo. Gimana nawarin ML-nya ke suami? Ayo buruan, saya gitu itu mumpung anak-anak tidur kan kita mau ke sana. Nggak dinenenin dulu? Dia nenek sendiri Pak Haji itu mah udah pasti. Hah? Dinenenin dulu, terus langsung begitu. Kiri 99, kanan 99. Enggak tahu, itu enggak. Itu enggak. Itu enggak. Itu ya udah sekarang dihitung. Kalau memang ibu udah nafsu, bapak udah nafsu, males ngitung, udah langsung video call saya ngitung. Ya Pak Haji, jadi alhamdulillah tadi saya ketemu teh. Ya Allah, alhamdulillah kok bisa ketemu. Saya peluk bilang, dong, nular pasti. Iya, tadi saya bilang, Bu saya pasti kayak ibu ya. Saya bilang amin terkabul gitu. Ya Allah Bu, kok saya gemeteran ya ketemu ibu. Besok saya kan acara malam apa? Isya Mi'raj. Besok Bu Roni pasti datang ke sini dia. Iya. Nanti peluk aja. Udah tadi cium-cium. Saya peluk, saya cium, terus udah, Bu peluk lagi ya Bu, saya bilang terus foto-foto, alhamdulillah gitu saya bilang saya bilang pasti terkabul. Pak Haji, saya kan sebetulnya belum paham banget ini ilmu RDAY itu ya, karena waktu itu kan saya nonton nggak nyimak dulu langsung ke sini. Kata Pak Haji kan dulu ngapain ibu datang ke sini katanya kalau nggak meraktekin, tapi sekarang saya datang aja terserah Pak Haji marah gitu. Terus kan waktu memang tujuan saya kan ke sini untuk bisa nerima apa yang sudah ditakdirkan Allah. Saya bilang gini, saya pengen hidup saya nyaman, pengen saya nerima apa yang sudah Allah kasih. Kalau pengen hidup nyaman, ML-nya nyaman nggak Ibu? Biasa nyaman, tapi saya tadi kesel. Soalnya tadi bapaknya pulang kerja, kusut mukanya. Terus saya mau nidurin anak saya dulu, sebetulnya mau ngajak dia, dia malah ganggu anak saya kan jadi lama ya. Gitu, jadi kan saya kesel gitu. Terus enak gak Neng? Gak enak, saya gituin ya, orang mukanya kusut yang gak enak, saya bilang gitu kan. Tapi tetap saya jalanin. Nah Pak Haji, saya mau tanya itu artinya qabul itu seperti apa, yang sekatanya hutang lunas tanpa nyicil tanpa bayar tuh seperti apa? Karena waktu itu Pak Haji bilang suruh nenenin. Nah bulan kemarin kan saya mau privat tuh gak jadi tuh Pak Haji, karena toko emas tutup. Terus saya kan punya utang ke Mekar 3 juta sekian deh. Saya bilang gini sama si tetehnya, teh
karena saya nggak bisa bayar 175 tuh seminggu. Nah akhirnya saya cuma diringanin kan cuma 25.000. Karena memang saya bilang teh, saya nggak mungkin seperti ini terus, saya pasti maju. Saya bilang saya nggak kabur, saya ada di sini. Nah terakhir itu saya komunikasi sama si tetehnya itu, teh ini saya nanti saya bayar 50.000 ya, karena saya mau pulang kampung sekalian minggu depan. Iya bu, katanya gitu. Ya udah. Nah akhirnya saya belum punya uang tuh Pak Haji, kepake terus. Tapi si teteh itu nggak nanyain melulu. Nah saya bayar tuh seminggu tuh, habis dari sini tuh kemarin kalau nggak salah, teh ini ya 50.000 udah saya transfer. Saya bilang ini ganti nomornya, ini punya suami saya bilang itu ganti bu. Iya ganti. Nah sampai sekarang saya nggak ditagih, apa itu lunas bagaimana Pak Haji? Belum Saya lunas. nggak paham gitu loh. Belum lunas. Tadi diajarin ya. Amin. Sip. Ayo duduk dulu. Iya, Yuk terima tepuk kasih. tangan dong. Bapak apa pertanyaannya? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugiharto dari Pemalang, Jawa Tengah. Ya, saya kesini mau entah testimoni atau saya curhat gitu Pak Haji. Mohon ijazahnya. Saya mengenal Pak Haji RDAY dari tahun 2022, tapi sebelum tahun 2022 itu saya sudah sholat hajat meminta apa hajat saya gitu Pak Haji. Cuman saya udah dijalankan sampai dengan November akhir, Desember kemarin itu saya mulai turun Pak Haji, yang Pak Haji ajarkan gitu Pak Haji. Tapi kalau dalam mimpi itu pasti terkabul kan Pak Haji ya. Waktu itu saya itu di dalam mimpi itu hajat-hajatnya itu terkabul Pak Haji. Ya. Ya jadi saya berangkat dapat gaji 10.000 US dollar tanpa tes tanpa bayar 10 tahun kontrak kontinu. Tapi setelah November kemarin Pak Haji, aset yang saya udah punya satu kapling itu malah dijual lagi sama yang punya Pak Haji. Saran saya sih mendingan Bapak jangan bangun-bangun tidur, mimpi terus. Ya, kan tadi Bapak mimpi kan gajinya sebulan 10.000 US dollar. Ya. Saran saya Bapak jangan bangun-bangun, mimpi terus. Karena mimpinya indah. Gitu. Daripada Bapak bangun kaget, mimpi. Dah, sekarang tidur lagi di sini. Sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaan saya itu yang saya udah praktekkan apa diajarkan Pak Haji itu air cabikan biar jadi hak milik saya tanah itu, tapi malah yang saya udah bayar itu malah dijual lagi sama ya si pemiliknya Pak, karena saya belum memilah-milah untuk jadikan sertifikat saya gitu Pak Haji. Gak apa-apa, nanti jadi milik, pasti nanti jadi Amin, milik. amin, amin ya robbal alamin. Pasti nanti jadi milik. Iya. Pasti. Tadi saya privat ada 12 orang. Alhamdulillah dia meraktekin ilmu RDAY baru sehari aja udah terkabul. Kemarin baru seminggu aja cair 100 miliar. Nah mau saya, Bapak dan Ibu yang hadir di sini, coba praktekin ilmu RDAY pamungkas. Nanti diajarin ya. Nanti Bapak tinggal meraktekin dulu ya. Sekarang Bapak tidur dulu. Tadi ajarin. Ayo duduk. Yuk, Ibu apa pertanyaannya? Terima kasih Pak Haji, mohon ijazahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti diajarin pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, Ya. saya awal-awal nama saya Rumi dari Kebumen. Ya. Kebumennya desa apa? Desanya di daerah dekat Pantai Ayah. Iya namanya desa apa? Desa Rowokole, Kebumen. Oh iya, kecamatannya apa? Rowokole. Oh iya. Dekat Pantai Ayah. Iya. Sebenarnya sih hidup itu indah tanpa utang ya Pak Haji ya. Hidup itu Indah tanpa utang. Tanpa utang. Jadi Dulu- Ibu cocok main sinetron aja ya. Iya. Dulu saya tidak punya utang, hidupnya nyaman. Ya. Terus awal-awal cerita itu saya ya mungkin kena tipu sama temen lah. Temen saya pinjem
sertifikat rumah, terus ngutang BKK, akhirnya dia nggak pernah bayar, yang selalu setor saya. Nah, terus ada lagi teman saya minjem emas, minjem kalung, terus juga nggak bayar. Dan ada lagi yang lainnya gitu loh, terlalu murah mungkin saya minjemin gitu. Nah, akhir ceritanya jadinya saya sendiri yang jadi berhutang ke tempat lain karena modal saya yang teman saya bilang mau ngembaliin dalam waktu 2 minggu ternyata tidak mengembalikan. Sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaan saya pengen Pak Haji itu, saya minta tolong lah Pak Haji, masalahnya saya mempraktekkan ilmunya Pak Haji itu ampuh banget. Terutama hal saya mau mengutang sama orang. Jadi saya punya utang. Jadi teman saya punya utang, saya jadinya otomatis terlibat utang karena saya nggak punya modal. Saya itu meratekin ya colek-colek gitu. Ya. Asal saya colek, saya bilang sama teman saya ngutang sekian, langsung dikasih. Nah, utang lagi dah. Itu Tambahin. itu terjadi berkali-kali Pak Haji. Nah, Nah, ulangi lagi sampai 999 kali. Nah, sampai titik terakhir itu BRI, saya sampai utang BRI terus nggak bayar 2 kali, nggak store. BRI saya ke rumah. Nah, sebelum saya ketemu orangnya, saya colek-colek dulu. Saya salaman, kok malah saya ditawarin top up, bukannya justru bayar gitu loh. Ya, alhamdulillah. Nah, Nanti kalau yang- udah di top up, ibu nanti yang berikutnya take over. Yang saya jadi berat itu, Tahu gak ibu take over? Jadi Iya. sekarang ibu top up di top up tuh ditambahin dulu utangnya di BRI. Nanti dari BRI take over pindah ke Bank Mandiri. Mandiri top up lagi. Nanti take over lagi BNI 46. nah ini ilmu Pak Haji itu sangat manjur. Iya, Tapi manjur. dalam hal saya kok harus minjem utang gitu loh. Gak apa-apa, jalanin, syukurin, Udah, Pak Haji. nikmatin. Justru karena hutang ini saya jadi ditagih, otomatis dari yang tadinya aman ditagih gitu ya. Nanti diajarin. Nah, udah Utang seperti lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset, ntar diajarin. Iya betul Pak Haji. Cair 100 miliar minggu ini. Itu saya udah praktekin lagi. Jadi setiap yang nagih saya ketemu lagi, saya colek lagi, terus saya bilang ya Allah, Engkau yang paling bisa membalikan hati manusia, lembutkan hatinya biar dia itu sama saya nagihnya nggak kasar. Benar terjadi Pak Haji, yang nagih sama saya, Jeng, kamu pinjemnya gampang, kenapa kamu sekarang belum ngembaliin sih? Kok susah baliknya? Lah saya belum ada uang. Jadi kembali lagi Pak Haji. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti Tapi tinggal take over masalah- kan belum, take over belum kan? Enggak. Jangan sampai beneran. Take over dulu. Masalahnya suami saya marah-marah Pak Haji. Kan yang ja- marah suami. Saya sempat selek sama suami gara-gara yang pada nagih utang ke rumah. Terus saya bilang sama suami, ya habis gimana? Duit kan udah dibawa orang teman udah gitu, setiap sebulan harus nyetorin punya temen. Ya kamu terlalu bodoh, terlalu percaya sama temen. Jadi yang bodoh siapa? Saya sendiri. Tepuk tangan dong untuk Ibu Lo. Saya selalu percaya banget sama temen gitu loh Pak Haji. Iya. Jadi akhirnya saya yang terperangkap sendiri, saya punya utang, akhirnya saya nggak bisa, modal saya semuanya habis, saya nggak jualan, suami saya marah. Ada kali 2 minggu suami saya tuh marah, saya praktekin lagi. Apa? Ya biasa. Menaklukkan suami gimana? Ya pokoknya gampang banget lah. Gimana? Suami saya tidur, saya colek, terus saya pegang aja. Saya nggak berani megang jidatnya. Saya tidur, saya pegang. Saya kan manggilnya kesayangan gitu, beb gitu ya. Orang Kebumen manggilnya Beb. Beb. Ya, itu Orang panggilan. Kebumen Pantai Ayah manggilnya Beb. Nggak panggil, beb bangun gitu ya. Dia Bebek, cuek. bebek, bebek. Iya, pokoknya Bebek. cuek selama Bebek apa siapa? beb, pokoknya beb Bebek, gitu aja ya. bebek. Selama 2 minggu itu suami saya sama sekali, jangankan kau nyentuh saya, dia di depan TV tidurnya. Kalau sore gitu ya sambil nonton TV, saya udah tidur di kamar. Terus kan saya emang udah meraktekin ilmunya Pak Haji udah lama ya. Terus saya bangun jam 12 itu ya,
segala ininya atributnya udah saya pakai semua lah ya pokoknya ya, dari Ibu senyum kapan apa. terakhir nenenin suami? Bagaimana mau nenek suami saya marah. Nah pas saya colek itu ya saya udah ini, suami saya kok berubah jadi pokoknya Jadi baik berubah. lah. Saya terus langsung Berubah ini jadi apa suami? jadi baik, jadi seperti semula. Nah saya terus ngomong, Beb kalau kamu marah masalah utang saya ya saya minta maaf. Terus mau kamu gimana? Apa kamu ninggalin aku atau mau gimana? Pokoknya bla 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 begitu ya. Saya ngomong, suami saya terus ini, ya enggak lah gitulah, langsung baik. Kenapa nggak langsung dikasih nenen? Langsung praktekin lagi saya tuh, praktekin lagi. Pokoknya tiap hari saya bikin kopi, saya colek. Pokoknya itulah saya praktekin. Kan ada yang Ibu Nadia atau siapa itu ya suka nyolek kopinya suaminya. Saya bikin kopi sehari Mbak itu Nadia. ya, saya sehari itu 3 kali bikin kopi ya, 3 kali saya nyolek. Suami saya aman sekarang, udah baik sama saya. Nah terus saya kan ngomong Kapan lagi, mau neneninnya? saya ngomong lagi Pak Haji, terus Ya dia, kapan mau nenenin? oh Beb, kamu mau nggak meraktekin ini sehari kita 3 kali? ML. Terus kata suami, ilmu apaan sih itu? Nggak percaya, nggak mau saya, nggak mau, baru sekali Kenapa doang. nggak langsung diperkosa aja? Udah, itu sekali terjadi sekali doang. Jadi kemarin malam terus. Ya nanti dipraktekin Tapi kalau lah ya. untuk 2 kali 3 kali nggak mau Boleh, Pak Haji. tadi praktekin ya. Jadi saya kenal ilmunya Pak Haji sebenarnya sebelum Ya. saya lihat YouTube Boleh. Pak Haji. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Ada lagi Pak Haji nih. Ya. Itu bude saya umurnya kan 83 tahun. Nah itu ngikut saya karena bude saya nggak punya anak. Jadi ponakan yang paling disayang itu saya gitu ya. Nah terus ini sebelum saya kenal Pak Haji, bude saya udah meraktekin ilmu yang kayak Pak Haji, mirip-mirip gitu loh. Jadi waktu itu hujan lebat, angin, terus kayak ada petir juga. Kalau bude saya itu keluar pintu, langsung kan pakai jari itu loh ya, ngangkat jari dua-duanya, langsung colek-colek, itu hujan berhenti loh, angin berhenti. Itu udah sering dilakukan kayak gitu. Terus ada lagi yang anak saya tuh main di goa itu ada goa lawak gitulah. Nah anak-anak saya itu pada ngelemparin di goa, itu pulangnya sakit, udah panas, demam, terus nggak mau melek, gigil aja nggak mau melek, diem aja kayak gitu. Nah sama bude saya dicolek, diraupin, bocah dolan ora iku apa sembarangan anak-anak dadine kayak kie. Nah bener dicolek sembuh Pak Haji. Ya. Nah saya jadi pas ngeliat YouTube Pak Haji itu, kok sama ya kayak bude saya kayak gini. Ya, sama Ya. namanya ilmu mem. Yuk, Iya, Bapak bener. pertanyaannya, Pak. Yuk. Terima kasih. Kita Assalamualaikum lanjut. warahmatullahi Yuk. wabarakatuh. Bapak apa pertanyaannya? Yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Nama. Nama saya Olil dari Tegal, domisili di Jakarta. Begini Pak Haji, dulu saya usaha bini saya juga kerja, bini juga usaha kecil-kecilan di rumah. Terus ya alhamdulillah kebangun ruko gitu walaupun kecil. Cuman sekarang ini ya sebelahnya saya bangun ruko, sebelahnya jualan juga. Akhirnya bini saya ngalah. Udah gitu ya udahlah saya ngalah, bini saya jualan lagi keluar. Ini 2 kali pindah, berarti udah 3 kali pindah ini, tapi akhirnya ruko saya dikosongin gitu Pak Haji. Tapi ini jangan mohon izinnya saya mempraktikkan ilmu Pak Haji, dengan apa yang Pak Haji ucapkan saya selalu dipraktekin. Cuman selama ini Sekarang udah ada pertanyaan atau mau cerita? pertanyaannya saya bagaimana saya biar kembali lagi kayak dulu, jalan lancar lah gitu Pak Haji. Boleh. Tadi ajarin ya. Iya. Habis ini ya. Iya. Sip. Yuk, Ibu apa pertanyaannya? Nanti dijawab sekalian bareng-bareng. Yuk, Ibu apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi jawab Pak Haji, ya Pak. saya dengan Susi dari Kebayoran. Ya. Saya pertama mau testimoni tapi singkat aja Pak. Ya. Jadi saya mempraktekkan selama ini pakai ilmu centongnya Pak Haji. Sampai Ya. detik ini saya bersyukur Ya. rekening saya nggak pernah zero.
Tapi memang angkanya tetap di 2 digit Pak gitu loh. Nah sekarang sampai saya pernah diskus sama Bapak, Pak saya mau keluar dari perusahaan, kata Pak Haji, nggak usah, kamu nggak usah keluar katanya gitu. Tapi emang bener Pak, sampai detik ini saya nggak kerja pun masih digaji sama perusahaan. Nah pertanyaan saya jadi kayak pengangguran terima gaji nih Pak. Nah saya pengen ada usaha. Apa kira-kira menurut Bapak saya bisa nggak usaha tapi tidak meninggalkan uang yang saya terima setiap bulan nih Pak? Gitu loh. Bisa. Karena saya pengen tuanya ini ya happy, uang ada, kemana-mana oke gitu ya. Tapi juga tetap saya pengen punya usaha gitu Pak. Bisa. Bisa. Pokoknya ibu nanya apa aja pasti saya jawabnya Bisa. Cuma kayak pengangguran terima duit Pak gitu loh, itu sih sebetulnya. Emang dari beberapa tahun yang lalu saya memang pengen punya utang gitu loh Pak, gitu itu aja. bisa. Alhamdulillah, makasih Pak. Ya. Yo tepuk tangan dong. Wow.